Berikut adalah kisah sukses seorang pengusaha sukses di Indonesia, yaitu Bob Sadino. Ketika mendengar nama Bob Sadino, tentunya kamu sudah tidak asing mengenalinya. Sosok pengusaha sukses dan menorehkan karya-karyanya yang tentunya dapat menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Bambang Mustari Sadino, atau lebih dikenal dengan nama Bob Sadino, merupakan salah satu tokoh inspiratif, sosok kompeten, dan pengusaha yang lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 9 Maret 1933. Sebutan yang biasanya akrab untuk dipanggil dari seorang Bob Sadino adalah Om Bob. Lahir sebagai seorang bungsu dari 5 bersaudara. Lahir dari keluarga yang berkecukupan dengan memiliki seorang ayah, seorang guru, dan kepala sekolah yang mana tergolong sebagai pegawai negeri pada zaman Hindia Belanda. Tidak lantas membuatnya menggantungkan hidup pada keluarganya, tetapi menjadikan beliau sosok yang mandiri dan kompeten. Tentunya dengan latar belakang hidupnya yang berasal dari keluarga berkecukupan, Bob Sadino memiliki akses pendidikan yang layak dari sekolah dasar hingga jenjang SMA. Selain itu, Bob Sadino mendapat dukungan dari posisi ayahnya yang juga seorang guru di SMP dan SMA Tanjung Karang, Lampung. Akan tetapi, di usianya yang masih 19 tahun, ayahnya meninggalkan Bob Sadino, meninggalkan seluruh warisan harta kekayaan keluarganya untuk Bob Sadino. Hal tersebut dikarenakan saudara kandungnya sudah memiliki kehidupan lain yang mapan dan berkecukupan. Meskipun sudah dipercaya dan diamanahi seluruh harta dan kekayaan orang tuanya, di mana privilege sudah dimiliki oleh Bob Sadino. Kegigihan dan sifat pantang menyerahnya tak dapat dilawan hingga mengantarkannya sebagai sosok yang mampu menginspirasi banyak orang. Pendidikannya yang ditempuh yaitu sekolah dasar pada tahun 1947 di Yogyakarta, SMP pada tahun 1950 di Jakarta, dan SMA pada tahun 1953 di Jakarta Selatan, dan SMA pada tahun 1953 di Jakarta. Setelah ia tamat menempuh bangku SMA, perjalanan hidup Bob Sadino dimulai setelah tamat SMA. Bob Sadino sempat melanjutkan ke jenjang perkuliahan dan memilih Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Namun, dunia perkuliahannya tidak diselesaikan sampai tamat dan Bob Sadino memilih untuk bekerja. Bermula dari langkah awalnya untuk melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan. Di saat orang-orang berlomba-lomba untuk meraih pendidikan tinggi, Bob Sadino memiliki idealismenya sendiri untuk memilih tidak melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan. Bob Sadino memiliki anggapannya sendiri bahwa di kampus, mahasiswa ibarat seorang pemulung yang memunguti barang-barang yang memenuhi otak. Ujarnya, semakin seseorang belajar, otak mereka semakin penuh. Ujar Bob Sadino. Meskipun Bob Sadino memiliki idealismenya untuk tidak melanjutkan perguruan tinggi, hal tersebut bukan berarti Bob Sadino menganggap remeh bahwa belajar adalah hal yang tidak berguna atau sia-sia. Hanya saja, Bob Sadino memiliki metode tersendiri untuk mendapatkan ilmu. Dalam ajarannya, kita ngomong apakah belajar itu perlu? Saya nggak pernah bilang belajar itu nggak perlu atau nggak usah. Dan saya tidak punya tesis. Tidak sekolah, saya adalah orang bodoh. Nah,
dari kebodohan ini yang menjadi kekuatan saya, ujar Bob Sadino. Bob Sadino memilih jalannya sendiri, di mana dari kebanyakan perjalanan hidup seseorang dimulai dari ilmu pengetahuan yang didapat melalui pendidikan dan bertahap hingga menjadi seorang ahli. Tetapi hal tersebut justru membuat Bob Sadino terbuka dan banyak belajar hal baru. Bob Sadino memulai perjalanan karirnya dari nol. Jenjang karir yang dijalankan oleh Bob Sadino dimulai dari usianya 19 tahun kala itu. Dan di usia 19 tahun tersebut, Bob Sadino sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Bob Sadino hanya memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri. Dengan cara berpikir yang kreatif, beliau berhasil untuk menjadi pengusaha yang hingga saat ini menjadi panutan bagi pengusaha muda. Bob Sadino pernah menjadi karyawan di Unilever. Dimulai dari keputusannya untuk tidak melanjutkan perkuliahannya, Bob Sadino memilih untuk bekerja sebagai karyawan di Unilever hingga beberapa tahun sebelum dirinya singgah dan bekerja di luar negeri. Sebelum keputusannya untuk memilih bekerja di luar negeri, Bob Sadino memilih keputusan ingin bekerja untuk diri sendiri dan meninggalkan posisinya sebagai karyawan di Unilever pada tahun 1955. Bob Sadino juga pernah bekerja di Jakarta, Lille, di Belanda, dan Jerman. Pada saat Bob Sadino ditinggal harta kekayaan orang tua, sebagian harta tersebut digunakan oleh Bob Sadino. Sebagian harta tersebut digunakan oleh Bob Sadino untuk berkeliling dunia dan singgah dan juga menetap di Belanda selama 9 tahun. Saat tinggal di Belanda, Bob Sadino bekerja di perusahaan pelayaran Jakarta Liot di kota Amsterdam dan di Jerman. Perjalanan hidupnya di Belanda menghantarkan dirinya bertemu dengan pasangan hidupnya yang bernama Soelame Sujeol, yang merupakan karyawati Bank Indonesia Amerika Serikat. Selain itu, Bob Sadino pernah membuka sewa mobil dan menjadi sopir. Perjalanan jatuh bangunnya dimulai dari Bob Sadino menjadi sopir setelah kehidupan merantaunya di Belanda.